Ya, jadi materi kali ini Bapak akan coba bahas tentang bagaimana suatu pembatasan kekuasaan. Adanya suatu kekuasaan dalam pemerintahan itu jelas harus ada batasannya, ya. Ketika kekuasaan itu cenderung begitu luas gitu ya, tak terbatas, ya maka itu akan kekhawatiran bisa penyalahgunaan kekuasaan, ya. Jaminan kekuasaan ini ketika bersifat terlalu bebas, terlalu luas, ya, maka bisa terjadi kemungkinan bagaimana kekuasaan ini akan membutakan, ya, akan membuat khilaf setiap orang yang mempunyai kekuasaan tersebut. Karena kita manusia yang memiliki nafsu, ya, memiliki sifat tersebut berbeda dengan makhluk lain, ya, misalkan seperti malaikat yang begitu sempurna, ya, karena dia tidak memiliki nafsu dan sehingganya dia tidak akan pernah membangkang ataupun hidupnya selalu berbuat kebaikan, ya. Maka manusia yang dalam dirinya memiliki nafsu maka dengan adanya kekuasaan itu nafsu tersebut akan bisa memilih gitu ya, akan mengontrol bagaimana kehendaknya. Ya, kita bisa lihat kemarin ini kan banyak para pejabat yang ingin dianggap orang berada, ya, bahkan seperti para istri-istri pejabat yang pamer hartanya, anak-anak pejabat yang gemar memamerkan harta orang tuanya, karena mereka merasa dengan memamerkan barang-barang mewah, ya, kalau ibu-ibu pejabatnya pamer tas-tas branded, anak-anaknya pamer menggunakan motor besar, ya, atau motor sport, mobil-mobil mewah. Dengan hal tersebut mereka merasa terpuaskan, ya, merasa mendapatkan pengakuan publik, ya, mereka merasa terpenuhi kepuasan batinnya. Nah, itulah ketika kekuasaan yang tidak terbatas, maka hal-hal yang seperti itu bisa terjadi. Sehingga harus ada pembatasannya. Seorang pemerintah maupun sekelompok pemerintah, ya, mereka harus dibatasi, ya. Maka ada pemisahan kekuasaan, ya, separated power. Ketika dulu seorang presiden di Indonesia begitu berkuasa, ya, atas segala hal misalkan, maka sekarang dibatasi, ya. Lembaga negara MPR dulu begitu superpower, bisa memilih presiden, bisa menumbangkan presiden. Kalau sekarang kan tidak bisa, kecuali dengan ada sidang musyawarah anggota, ya, sidang paripurna. Nah, tentu dengan alasan yang begitu kuat. Nah, artinya power itu tends to corrupt, ya, apa yang disebutkan bahwa kekuasaan itu, ya, cenderung akan korup, akan disalahgunakan, dan absolute power jelas akan mengakibatkan korup absolutely, ya, suatu korup, perbuatan korup yang begitu luar biasa besarnya, ya, yang absolut tidak terbatas. Nah, mengingat adagium tersebut, maka kekuasaan pemerintah itu harus dibatasi, bahkan dibagi, ya.
tidak bertumpuk di satu atau sekelompok kekuasaan. Nah, kita pernah belajar di ilmu politik ya di semester 1 itu bahwa adanya pembagian kekuasaan menurut Montesquieu ya berupa trias politica, adanya lembaga yang memegang kekuasaan legislatif, eksekutif dan yudikatif. Itu adalah upaya untuk mencegah bagaimana kekuasaan itu bisa disalahgunakan. Kemudian lanjut ke slide 2 ya. Jelas bahwa inti gagasan demokrasi konstitusional ya dalam negara kita adalah menciptakan untuk keseimbangan antara interaksi sosial politik ya, ketika adanya checks and balances, adanya penyeimbang antara pemerintah, masyarakat ya, antara lembaga negara, kekuasaan eksekutif, legislatif maupun berbagai macam kepentingan sosial, ekonomi maupun politik ya. Karena hal ini harus ada penyeimbangnya, tidak bisa bertumpu di satu pihak kekuasaan saja. Ya, ketika hal itu cenderung terjadi, maka harus ada upaya membatasi kekuasaan yang dipegang pemerintah. Ya, ketika ada regulasi, ya suatu aturan, hukum sebagai instrumen negara demokrasi, ya bahkan hukum itu sebagai alat untuk membatasi kekuasaan pemerintahan, ya bisa lembaga politik, bisa elit politiknya. Nah, inilah yang akan menunjukkan suatu prinsip yang disebut dengan Rechtsstaat, ya negara hukum, negara Indonesia ya dalam pembukaan atau di awal disebutkan bahwa negara Indonesia adalah negara hukum, ya negara yang mengutamakan hukum sebagai panglima tertinggi dalam pelaksanaan pemerintahan, ya atau disebut dengan Rechtsstaat, bukan negara kekuasaan atau Mahstat, kekuasaan yang mengontrol berbagai kehendak yang diinginkannya. Ya, ketika hukum itu adanya jaminan yang tertulis, ya sudah disepakati bersama, adanya konsensus bahwa itu adalah kesepakatan yang akan dijalankan, ya maka semuanya pasti akan bisa menggunakan hukum untuk berkehidupan masyarakat. Bahwa check and balances ini bisa kita lihat slide ketiga, ya. Ini memang dimunculkan oleh tadi ya Montesquieu yang mempunyai konsep trias politica, ya, bahwa dulu disebut dengan abad pencerahan, bagaimana Enlightenment ini adalah abad perubahan yang dimana ketika Eropa dulu di bawah negara monarki ya, mayoritas itu merasakan banyak kaum tertindas, maka beberapa negara yang ingin adanya perubahan ya, Montesquieu memunculkan gagasan sebagai trias politica, dan hal ini dimaksudkan untuk menyeimbangkan ya, untuk mengontrol kekuasaan pemerintahan ya, yang mana ini terlahir sebagai hasil dari ajaran klasik ya, betul sekali adanya separation of power, adanya pemisahan kekuasaan, dan kemudian juga diadopsi oleh negara Amerika Serikat, yang mana hampir mayoritas penduduk Amerika ini adalah orang-orang pelarian dari kawasan United Kingdom ya atau UK. Nah, maka orang-orang Amerika pun karena melihat latar belakang yang sama dengan bangsa Eropa ya, mereka memandang perlunya adanya pemisahan kekuasaan ya, karena dengan
kekuasaan monarki itu ya akan cenderung absolut, akan cenderung menyalahgunakan kekuasaannya. Banyak negara-negara apa eh, hancur, negara-negara Eropa yang ekonominya ambruk ya karena kerajaan yang begitu absolut ya, mereka hanya mementingkan kekuasaan dirinya. Nah, maka dengan adanya check and balances ya, ini negara tersebut bisa akan lebih efektif ya jika tidak ada satupun cabang pemerintahan yang memiliki kekuasaan dominan ya, serta tidak dapat dipengaruhi oleh hal lainnya ya. Ketika pemerintahan ini dia punya suatu suatu kewenangan ya, kan di awal kita pernah bahas ya antara kekuasaan dan kewenangan. Ketika suatu kekuasaan itu terpisah, maka kewenangan pun akan berbeda. Bagaimana seorang presiden yang merupakan kepala pemerintahan, dia akan punya suatu kekuasaan yang besar, tapi kewenangannya dia hanya sebatas dalam pemerintahan eksekutif, ya, tidak berhak untuk mengadili, ya, karena kewenangan tersebut ada di kekuasaan peradilan, atau tidak berhak, tidak punya kewenangan untuk mengesahkan anggaran, ya, meskipun presiden melalui Menteri Keuangan punya kewenangan untuk mengajukan anggaran, ya, tapi sepenuhnya itu dibahas, disepakati oleh DPR, ya, atau lembaga legislatif. Nah, artinya dengan pemisahan kekuasaan ya, atau pembagian kekuasaan, ada yang bilang distribution of power, maka hal tersebut akan meminimalisir berbagai macam penyimpangan kekuasaan ya, penyalahgunaan kekuasaan. Meskipun pasti masih ada ya beberapa hal yang akan masih bisa dilakukan suatu penyalahgunaan kekuasaan ya. Tapi dengan adanya batasan-batasan tersebut tentu akan lebih bisa menguranginya ya. Karena sistem check and balances ini di sini disebutkan ada dua komponen ya. Yang pertama adalah hak untuk memeriksa, menilai, mengawasi ya, atau mencari konfirmasi terhadap suatu keadaan. Disebutnya itu adalah the right of check, dan tentunya adalah serta untuk alat mencari keseimbangan ya, untuk balances ya. Ketika kekuasaan eksekutif terlalu kuat misal, jelas harus ada kekuasaan penyeimbang yang sama-sama kuat juga. Jangan sampai ketika dulu ya di eranya Orde Baru atau era Orde Lama ya, presiden bisa membubarkan DPR, presiden bisa mengeluarkan dekret untuk membentuk legislatif baru ya, atau bahkan presiden bisa memaksa DPR memilih kembali dirinya selama beberapa kali periode pemilu. Itu kan menunjukkan adanya ketidakseimbangan kekuasaan ya. Dengan bergulirnya era reformasi, kita bisa lihat sekarang kekuasaan eksekutif tentu harus diimbangi dengan kekuatan legislatif dan yudikatif juga yang bisa menjamin adanya penyeimbangan ya. Ketika Mahkamah Agung ya, para hakim-hakim agung yang merupakan bertugas di dalam peradilan ya, mereka pun kan dipilih tidak semuanya oleh presiden ya, ada atas rekomendasi DPR, ada atas dari rekomendasi presiden ya, dan ada juga dari internal lembaga peradilan tersebut ya, sehingga kan jumlahnya itu tidak
genap ya, atau tidak hanya satu, ada 9 misalkan. Ya, itu dengan begitu kan menghindari adanya konflik of interest, ya, adanya konflik kepentingan yang mana itu sangat dikhawatirkan ya kalau peradilan itu bisa di apa dipengaruhi, ya, dikontrol, ya, maka supremasi hukum di negara kita akan kacau balau. Kalau hakimnya masih bisa dipengaruhi ya oleh berbagai macam kelompok kepentingan, kita bisa lihat ya bagaimana dewasa ini karena adanya partai politik yang ditolak ya, dinyatakan tidak verifikasi ketika penetapan peserta partai politik kemarin ya, itu ada partai politik namanya Prima ya, itu menggugat hasil verifikasi tetapi ranahnya berbeda ya, tidak ke PT UN ya, karena kan hal yang berhubungan dengan administrasi atau sengketa keputusan kebijakan itu harusnya diajukannya ke Pengadilan Tata Usaha Negara ya, tapi ternyata Partai Prima mengajukan gugatannya adalah ke Pengadilan Negeri ya di Jakarta. Harusnya kan Pengadilan Negeri itu adalah pengadilan yang mengadili tentang pidana ya ataupun perdata. Tapi ketika mereka mengajukan bukannya malah ditolak, justru diterima ya oleh Pengadilan Negeri Jakarta itu. Bahkan memutuskan memenangkan Partai Prima gitu ya, karena merasa dirugikan ya dalam proses verifikasi partai politik. Nah, kita bisa lihat ada sesuatu yang mempengaruhi ya dalam proses peradilan di sana. Karena awalnya saja sengketa partai politik itu jelas ranahnya bukan di Pengadilan Negeri, tetapi di Pengadilan Tata Usaha Negara. Ketika awalnya saja sudah dipengaruhi, ya jelas kan kalau tidak ada sesuatu hal yang mempengaruhi, peradilan tersebut akan harusnya ditolak gitu kan, karena bukan ranahnya ya. Dan itulah kita bisa mensikapi gitu ya bahwa masih masih bisa ya, dan masih banyak mungkin berbagai macam proses peradilan, bagaimana proses pembuatan undang-undang ya, legislatif itu masih bisa dipengaruhi oleh orang-orang atau sekelompok orang yang memiliki kepentingan ya. Bayangkan apabila fungsi check and balances ini tidak ada di negeri kita gitu ya. Dengan begitu idealnya pembagian kekuasaan ke legislatif, eksekutif, dan yudikatif saja sekarang banyak ya ditemui ya hal-hal praktik-praktik yang dirasa itu adalah penyimpangan kekuasaan ya, penyalahgunaan kewenangan ya. Dan kita sebagai warga negara yang tentu harus cerdas ya menyikapi ataupun mensuarakan ya hal-hal itu, mengawal praktik-praktik pemerintahan dalam membuat suatu kebijakan ya, tentu harus lebih dewasa dalam menilai ini semua ya. Itulah gunanya check and balances ya, sebagai salah satu untuk penyeimbang dan kontrol berbagai macam kebijakan publik. Dan jelas rakyat ya atau masyarakat memiliki juga kekuatan itu ya. Di dalam checks and balances berdasarkan Undang-Undang Dasar 45 kita bisa lihat ya adanya batasan-batasan seperti masa jabatan presiden ya yang bisa diberhentikan ya. Jelas kalau dirasa presiden melanggar hukum ya atau bahkan pidana berat ya, jelas itu melanggar norma yang ada ya, sehingga bisa
diberhentikan ya ketika adanya masa jabatan presiden yang hanya 2 periode ya itu kan jelas adanya membatasi suatu kekuasaan ya kalau ada wacana presiden bisa 3 periode ya itu mungkin akan mencederai ya bagaimana demokrasi ketika dulu reformasi tidak menghendaki seorang yang memiliki kekuasaan yang berlebihan ya jelas kita akan menghindari itu kembali. Ada juga misalkan presiden itu tidak dapat ya membubarkan DPR ya di dalam Undang-Undang Dasar 45. Itu adalah sebagai upaya pembatasan kekuasaan seorang presiden ya. Karena pernah terjadi dulu kan ketika Soekarno mengeluarkan dekret dan membubarkan DPR ya yang sedang diberikan tugas untuk membentuk undang-undang dasar ya meskipun memang maksudnya baik gitu ya karena tidak tidak dipenuhinya anggota DPR yang ditugaskan untuk membuat undang-undang dasar pada saat itu maka Soekarno mengeluarkan dekret untuk membubarkan presiden membubarkan DPR ya maka konstitusi kembali ke Undang-Undang Dasar 45 ya. Nah, meskipun maksudnya baik tetapi itu ketika di dalam tatanan ketatanegaraan kita justru tidak baik gitu ya karena itu mencerminkan kekuasaan presiden yang overpower gitu ya yang melebihi batas yang dia itu memiliki kewenangan untuk membubarkan lembaga-lembaga negara ya ketika dipandang dipandang mengganggu ataupun dipandang akan menghalangi berbagai macam kebijakan yang dianggap menguntungkan ya atau sepihak ataupun sekelompok ya maka ya bisa saja terjadi kembali ya dalam pembubaran legislatif tersebut ya ada juga bagaimana kekuasaan dalam menyatakan perang ya dalam melaksanakan perjanjian internasional adanya pemeriksaan keuangan ya oleh lembaga independen di mana berupa Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK dan lain-lain ya jadi dalam amandemen Undang-Undang Dasar 45 yang 4 kali itu ya itu terdapat berbagai macam perubahan-perubahan yang dimaksudkan untuk bisa membatasi kekuasaan pemerintah ya tidak hanya eksekutif tapi legislatif dan yudikatif pun mereka akan dibatasi ya dan inilah kita manfaat dalam mempelajari mata kuliah perbandingan sistem pemerintahan ya untuk bisa lebih lebih kuat ya menganalisis suatu bentuk kekuasaan dalam pembuatan kebijakan ya sehingga pasti berbagai macam public policy ya itu dalam hal decision making ya pemerintah akan sangat hati-hati ya akan melihat bagaimana batasan-batasan kewenangannya ya karena kalau sekalinya dia melanggar ya menyalahgunakan kekuasaannya jelas akan ada dampak ya respon dari dari publik dari berbagai macam organisasi ataupun lembaga negara lainnya yang tentunya punya kewenangan fungsi kontrol ya untuk bisa menyikapi hal tersebut. Jadi itu saja apa yang bisa kita bahas